What's up Elite viewers, welcome to Elite Tutorial with Firman Hanafi. Selamat datang di episode perdana untuk tutorial Vegas Pro. Sebenarnya untuk rencana bikin Vegas Pro itu udah lama banget, cuman baru bisa dibikin tahun ini. Jadi ya rencana yang tertunda dan harus terjadi hari ini. Sebenarnya itu awal idenya itu di tahun 2017, tapi karena masalah PC jadi belum bisa bikin tutorial Vegas Pro buat kalian 2017. Jadi gue baru bisa bikinnya ini untuk tahun ini doang gitu. Nah, kali ini kita akan belajar basic editingnya dulu, karena beberapa dari subscriber channel ini juga ada yang minta untuk diajarin menggunakan Vegas Pro. Nah, untuk bikin tutorialnya gitu kan. Nah, di sini gue akan bikin tutorialnya. Nah, ini step by step aja, seperti tutorial yang di lain, seperti Premiere Pro atau After Effects. Jadi kita bakal belajar basicnya dulu. Nah, Vegas Pro ini sebenarnya adalah software buatannya Sony. Itu dulu ya. Sekarang bukan milik Sony lagi, sekarang udah miliknya Magix, karena Vegas Pro dibeli sama Magix. Nah, untuk versi yang terbaru adalah versi 15, dan sekarang untuk tutorial ini gue pakai versi yang 15. Buat kalian yang punya versi di bawahnya nggak apa-apa, sesuaikan aja sendiri, karena ini juga masih basic kok, tenang aja. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama, buka Vegas Pro kalian. Nanti mungkin tampilan gue sama tampilan punya kalian mungkin beda, karena mungkin beda versi atau mungkin tampilannya kayak gini. Tapi punya gue setelah diinstal memang tampilannya kayak gini gitu. Jadi Vegas Pro 15 gue. Selanjutnya kita akan lihat dulu untuk bagian-bagian dari setiap interface yang ada di sini. Kita cek dulu. Yang pertama, ini menu bar pasti tahu, title bar tahu lah pasti. Ini ada toolbar standar, new, open, save, properties, interactive tutorials. Buat these tips. Nah, ya kalau yang interactive tutorial ini kalian bisa lihat tutorialnya asli dari buatannya Vegas Pro tapi bahasa Inggris, silakan kalau kalian mau. Terus buat these tips ini kayak helpnya gitu loh. Ini udah masuk di tab di sini. Ini kalau Premiere itu bisa isinya ada effect, bisa ada library, bisa ada project dan sebagainya. Di sini ada project media. Project media ini adalah tempat di mana nanti kamu bakal letakin footage yang bakal kalian edit. Semacam kalau misalkan import, kalau kalian pakai Premiere Pro itu biasanya kan importnya lewat project ini, terus kalian buka file terus import gitu kan. Ini juga sama, tempatnya di project media. Media generator itu biasanya media yang buat kayak bikin teks atau bikin apa aja lah, bikin solid color. Well, kalau kalian belum tahu, Vegas juga bisa dibikin motion graphic, buat bikin motion graphic, walaupun nggak sepro After Effects, tapi ya sedikit-sedikit kalian juga bisa lo bikinnya di Vegas Pro. Lanjut lagi, di sini ada video effects, di mana di sini ini berisi banyak sekali effects yang bisa kalian taruh untuk video kamu. Di sini banyak banget. Nanti kita akan belajar ini, tapi nggak semuanya ya. Nanti mungkin beberapa di basic tutorial kali ini. Lanjut lagi, transition tahulah, perpindahan satu video dengan video yang lain. Di sini ada. Kemudian explorer itu bagaikan library apa namanya gue lupa, di Premiere namanya gue lupa. Di situ ada juga kok. Di sini ada video preview, di mana ini buat nampilin yang ada di sini. Ini timeline namanya. Udah nggak asing lagi ya sama ini, kayak gini udah nggak asing lagi. Terus streamer itu alat buat motong. Jadi kayak gini. Misalkan kalau kalian pakai Premiere Pro, ada video yang masuk di sini nih. Kalau kalian double klik, ini akan muncul di, kalau trimmer itu kalau di Premiere Pro itu source-nya ya. Jadi ada kotak source, di mana di sini kamu bisa nentuin mana titik awal dan titik akhirnya. Ini gue nggak terlalu pakai, jadi mungkin nih gue agak segini aja. Nah, biar nggak lebar. Ini timeline pasti tahu udah. Kalau mungkin nggak. Nah, di sini saat pertama kali dibuka Vegas Pro, kita udah dihadapin langsung kayak gini.
nggak ribet harus bikin project lalu bikin sequence gitu kan. Nah kalau di Vegas Pro kita udah disediain kayak gini. Nah di sini udah tercetak di project 1920x1080 32 29,970 interlaced. Nah ini untuk merubah ini interlace gue pengennya bukan interlace tapi progresif. Nah caranya tinggal di sini. Ini ada tombol setting, itu project video properties, atau di sini juga bisa. Tapi gue biasanya pakai yang ini. Kita klik yang ini. Nah, di sini ada HD 1080 60. Di sini ada HD 1080 60 key atau 60 interlace gitu. Nah, dengan ukuran FPS 29,97. Di sini wake-nya oke kayak gini, udah benar. Nah, kita bisa berubah di sini. Nah, ini kan template. Kalian bisa ganti ke pilihan yang lainnya. Ini banyak banget. Silahkan disesuaikan sendiri. Kalau gue biasanya pakai yang HD 720 60p 60 fps gitu ya. Atau buat contoh aja deh. Kalau buat contoh kali ini kita akan ngerubahnya jadi ini aja, HDV. Oke, HDV 720 30p. Nah di sini frame rate-nya kan 29,97. Kalau gue mau ngefix 30, sebenarnya bisa tinggal diklik di sini terus gantikan 30. Itu juga bisa. For basicing aja gue nggak akan merubah, jadi tetap 29,97 aja. Lanjut lagi output rotation, ini buat muter sequence. Biasanya kalau ini digunakan kalau misalkan kalian pengen bikin video buat IGTV atau buat YouTube itu biasanya. Pixel aspect ratio udah nggak akan gue jelasin, ini nggak terlalu penting. Biasanya kalau 1280 720 pasti 1, tapi kalau misalkan ini 960 ini 720 ini biasanya 1,33 gitu. Tapi gue nggak terlalu tahu persis ini bedanya apa gitu. Terus stereoscopic 3D mode ya, nanti kita akan belajar lagi lebih lanjut. Terus pixel format ini 38, ini kan 8 bit nih, gue akan ganti ke 32 bit floating point, jadi settingan standar nih. Selanjutnya compositing gamma oke, sRGB oke, good resolution oke, bagus. Motion blur, nah sorry gue mau ngasih tahu sedikit. Kalau misalkan ya gini ya, kalau misalkan lo ngedit sebuah video, oke, dan video lo itu beda sama template project ini. Misalkan video gue itu 30 fps pas, tapi di sini frame rate-nya 29,97. Nah, ketika diekspor nanti akan ngasilin kayak motion blur. Benar, ini kayak motion blur. Dan biasanya ini sangat membantu banget kalau misalkan kalian suka bikin slow motion dan pengen kayak gerakannya halus gitu. Biasanya ini sangat membantu, walaupun mungkin gambarnya nggak akan sebagus itu ya, nggak akan sehalus optical flow, tapi ini setidaknya membantu. Terus di interlace ini ini ganti ke smart adaptive GPU only, atau kanan juga bisa. Kalau gue sih kanan karena nggak punya GPU. Sample mode, smart mode aja. Just source media to better match. Ini centang pasti. Nah di sini ada start all new project with the settings. Karena gue pengennya 1920 x 1080, maka gue bisa rubah ini jadi 1920 1080 gitu. Jangan klik di sini start all new project with the settings, karena gue biasanya edit dengan ukuran 1080p, maka di sini gue centang biar ketika gue bikin project lagi ukurannya tetap sama. Lalu klik OK atau apply, kita apply dulu, lalu OK. Nah di sini udah kelihatan 29,97p, bukan i lagi ya. Nah gitu. Selanjutnya kita akan mencoba mengimpor satu video atau satu foto atau satu footage lah. Di sini impor ini juga bisa, atau kalau biar gampangnya caranya pakai ini. Waduh deh.
Nah, gue akan nyari dulu videonya di mana. Oke, di sini gue udah ada 2 video. Ini video footage dari film 3 tahun yang berharga yang gue bikin. Jadi di sini sebagai contoh ya. Di sini gue ada 1 video. Nah, video ini gue pengen langsung masuk aja. Jadi di sini klik dan drag masuk ke sini. Klik. Di sini ada, do you want to set your project video settings to match which media? Which this media always base video setting on first added video. Ini biasanya kalau kalian centang itu kayak kalau misal itu udah settingan otomatis. Kalau misalkan kalian udah klik yes, itu setiap kali kalian setiap kali kalian import footage ke sini, maka ukurannya akan menyesuaikan dengan footage yang kalian masukkan, yang kalian tarik dari sini ke timeline gitu. Kalau kalian klik yes, kalau kalian no, ya udah no aja gitu. Jadi di sini gue akan klik no aja, biarin kayak gini. Nah, kalau kita lihat ini RGB-nya nggak ngepas ya, karena di sini sRGB access. Nah, untuk perubahannya sama dengan cara yang tadi. Nah, di sini betul, ini benar. Nah, ini gua akan kasih view transformnya ke off. Nah, jadinya normal lagi. Begitu. Nah, di sini gue akan milih dulu bagian mana yang akan gue tampilin, karena nanti di footage kedua ini nanti ada sambungannya di tengah gitu. Nah, di sini gue akan nyari dulu bagian mana yang ngepas untuk dipotong. Mungkin di sini. Nah, di sini kita mau motong nih. Cara motongnya gimana? Nah, untuk cara motongnya sendiri, kalian bisa menggunakan tombol S di keyboard. S itu kalau di sini namanya split ya. S itu buat motong kayak gini. Kalau di Premiere Pro kayak pakai Ctrl K gitulah. Atau mungkin kalian ubah pointernya jadi C buat dipotong, diklik baru balik ke V gitu. Nah, ya udah, sekarang nih bisa kita geser dulu di sini. Selanjutnya ada footage kedua, kita lihat dulu. Di sini gue akan rubah mungkin awalnya mungkin segini. Nah, kayak gini juga bisa. Terus di sini gua akan segini aja. Nah, di sini gua taruh di ngepas di sini. Yang ini juga taruh ngepas di sini. Oke. Nah, contohnya kayak gini ya. Sekarang kalau kita lihat jadinya kayak gini. Siap. Oke, di sini udah. Jadi, nah di sini kita lihat dulu, ini ada aneh karena ininya terang tapi di tengahnya agak gelap. Nah, untuk berubah di sini ini ada caranya di video effects. Nah, di sini banyak banget efek yang bisa kalian masukin. Tapi di sini gue akan butuh hanya brightness and contrast. Jadi di sini diklik lalu masuk ke yang tengah. Jadi ada tombol plus di sini. Nah, kayak gini masuk ke sini. Nah, dia akan buka window seperti ini. Ini tempat buat ngaturnya. Jadi kayak di sini tuh efek kontrol lah, gitu. Jadi di sini brightness-nya mungkin gue akan berbesar. Bentar. Gue turunin, tapi kontrasnya gue ya mungkin segini. Nggak ada ya? Ya seginian lah ya. Nggak apa-apa, namanya juga contoh kok. Kalau misalkan buat yang lebih pro lagi nanti gue ada ajarin gitu ya. Tuh. Terus di sini gue akan lihat dulu. Di sini kan kita lihat dulu dari awal. Yap, kayak gini. Oh ya, sebentar, ada tips lagi.
Kalau kalian mau menggeser ininya, seeker, bukan seeker namanya, ini buat kayak geser ke posisi mana. Nah di sini pastiin pointernya kalian bentuknya kayak gini nih. Ini biar ini pertanda bahwa ini bisa digeser. Ingat posisinya harus bentuknya harus kayak gini. Kalau kayak gini mah kalian memperlebar ininya nih. Ininya beda lagi. Oke, jangan terlalu sempit lagi. Nah, segini. Jadi harus kayak gini baru bisa kalian geser. Seandainya kalau misalkan yang ini yang gue geser, karena ini kan lebih gampang nih. Jadi gimana? Kayak kalau kalian geser kayak gini, suaranya juga ikut mungkin gini. Nah, kedengaran kan tadi suaranya gimana? Nah, kayak gini. Selanjutnya kita bakal nambahin transisi. Contohnya ada transisi yang kita pakai itu kayak cross dissolve gitu ya. Nah, kalau di Premiere kan kita harus pakai ke efek dulu lalu ketikin cross dissolve gitu kan. Nah, kalau di Vegas Pro kita nggak usah pakai kayak gitu. Caranya gampang aja. Sebelumnya gue berbesar dulu. Nah, oke. Berbesar pakai ini juga bisa. Nah, untuk bikin cross dissolve itu caranya di sini. Di sini. Nah, kalau kalian kasih di sini kursornya kayak gini. Ini fungsinya kalau misalkan pointernya bentuknya kayak gini itu lo memotong durasi dari videonya. Jadi gue pengennya videonya cuma segini. Dan kalau kalian mau bikin kayak cross dissolve, kalian bisa di sini tetap, tapi pastiin pointernya bentuknya kayak gini. Nah, ini tulisannya fade out offset. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuat transition fade out. Nah, di sini kalau misalkan gue bikinnya segini, jadinya kayak gini. Nah, sebenarnya kalian juga masih bisa merubah ininya fade type-nya dengan cara klik kanan. Fade type kalian bisa rubah jadi gini juga bisa. Gue biasanya pakai yang kayak gini karena lebih enak pakai yang ini. Kalian bisa rubah sendiri-sendiri lah kemauan kalian gitu ya. Ini juga. Yang audio juga bisa, sama aja. Nah, untuk membuatnya dia sama, jadi kayak gini. Nah, di sini gue akan bikin kayak gini dengan fade type yang sama. Nah, sekarang yang ini juga sama, yang in juga. Di sini gue akan segini, terus gue perlebar. Oke, seginiin aja. Kemudian ini gue juga bikin segini, klik kanan fade type ini, klik kanan fade type. Nah, gue udah bikin kayak gini. Sekarang kalau kita lihat kayak gini jadinya. Siap, oke. Ini udah jadi. Selanjutnya dari basic selanjutnya adalah kita akan bikin sebuah teks. Berbeda dengan Premiere. Kalau kita ke Premiere kan kita bisa bikin pakai title, atau kalau misalkan kalian pakai SCC 2017 ke atas, biasanya ada kayak tombol text tool gitu, terus kalian klik di sini terus ketikan gitu kan. Nah, di Vegas Pro agak beda. Caranya kita ke sini di media generator. Di sini ada title and text dan juga legacy text. Oke. Tapi biasanya gue menggunakan yang legacy text karena nggak tahu bedanya siapa, tapi bisa pakai legacy text, jadi biasanya pakai legacy text gitu. Nah, caranya di sini gue akan bikin tulisan di samping dulu. Jadi di sini kayak gitu kan. Nah, di sini sample text gue masuk ke sini. Nah, dia akan terbuka. Oke.
Nah, di sini sampel teks. Mungkin ini gue berlebar. Ya, ingat ya, ini bisa diperlebar. Oke. Oh, bedanya ini sampel teks nggak ada tulisannya di sini. Nah, kita bisa pakai title and text, bisa juga. Bahkan submit langsung ditembus di sini. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini sampel teks gue akan ganti sebagai contoh, mungkin tulisannya apa ya, coming soon, titik-titik gitu kan ya, kayak gini. Nah, di sini sebenarnya ini udah pasti kalian udah tahu, nggak akan gue jelasin lagi. Di sini gue akan ganti ke Time New Roman. Mana Time New Roman? Ya, 48 mungkin, ya 48. Mungkin gue bisa kasih 50, nanggung banget. Ya, kayak gini. Text colornya warna putih. Kalian bisa rubah-rubah, terserah kalian mau gimana warnanya. Di sini gue akan kasih putih aja, biar enak. Lanjut lagi, animation. Ini gue nggak pernah pakai animation, tapi ya udah, gue nggak pernah pakai non aja. Lanjut skill tuh berbesarannya ya. Di sini gue kasih 1 aja. Oke, di sini. Kemudian location gue bisa rubah di sini. Mana? Mungkin di sini gue kasih 0,5. Ini aja ya, yang enak ini udah di tengah. Ini anchor point, kalau pasti anchor point. Lanjut lagi, advance background. Ini background transparan. Kalau kalian mau kasih background di belakang teksnya itu warna, bisa juga. Mungkin warnanya bakal gue ubah jadi biru kayak gini. Sekarang kalau gue ini nanti bakal ada di sini. Tapi di sini gue akan transparansi aja, nggak usah dikasih warna. Lanjut tracking tuh besarnya jarak antar huruf ya. Di sini gue kasih 0 aja. Line spacing tuh kayak jarak antar kalimat. Kalau misalkan ini nanti ada enternya tuh 1 gitu kan. Nah, di sini inilah fungsi dari line spacing, itu adalah mengatur jaraknya. Ini nggak akan kelihatan karena ini masih dalam mode editing. Nanti bakal kelihatan ketika udah jadi hasil, kalau udah selesai gitu ya. Nah, di sini lanjut lagi outline garis tepinya, shadow adalah bayangannya. Tapi di sini gue nggak akan kasih aneh apapun. Jadi di sini tetap coming soon udah biasa kayak gini. Lalu kalau dari kalian close, nah di sini ukurannya segini kan. Nah, kalau kita mau perkecil lagi juga bisa. Caranya di sini. Jadi ada kayak ini. Nah, gue jelasin lagi. Ini namanya yang tadi ya, video tadi generate media. Yang selanjutnya adalah event pen crop. Ini fungsinya kayak ngatur position scale dan sebagainya di Premiere. Tapi ini lebih kompleks aja nih. Ini jadi F itu adalah dimana area sesuai dengan ini. Kalau misalkan ini gue perkecil, dia akan semakin zoom. Kalian bisa lihat F itu tuh area ininya loh. Area apanya ini namanya, area gambar frame-nya. Di sini gue pengen bikin kecil jadi seginian aja cukup. Nah, seginian aja. Mungkin gue kecilin segitu. Iya, segini aja. Ini nggak akan gue banyak jelasin, nggak akan gue jelasin di sini karena pasti bakal lebih banyak. Tungguin aja, mungkin di basic versi kedua mungkin gue akan bikin. Gue close dulu. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya gue pengen teks ini ada di atasnya. Caranya gimana? Nah, caranya di sini ini kan ada track untuk video dan ini ada track untuk audio. Nah, karena ini masuk di track video, maka kita harus nambah track video. Caranya adalah di sini di angka 1 klik kanan, pilih insert video track. Oke. Di sini gua akan atur di sini aja. Dikasih teks mungkin gue delete. Kayak gini. Selanjutnya gue pengen bikin teks mana ini. Jadi pas ngomong ini.
pas ini gue akan bikin teks. Jadi di sini teks and title and text bikin lagi. Di sini gue akan ketikkan apa yang gue omongin tadi. Mungkin Mbak Haeli gitu ya, seingatku. Nah di sini gue akan ganti ke Myriad ya, Myriad di bawah, Myriad Pro itu kalau nggak salah ya, Myriad Pro regular. Nah condensed atau apa ya, coba condensed ya, oh ya condensed benar, kayak gini aja. Nah di sini kalian ubah lagi bisa. Sorry salah. Gue akan atur dia di gue kasih shadow, enable shadow. Okay. Enable shadow, kita close. Nah, di sini kelihatan. Nah selanjutnya kita pakai event pen crop buat besarin dikit, terus gue taruh di bawah mungkin segini. Oke, kalau udah kita atur dulu durasinya, mungkin segini, Oke, di sini gue sempurnain dulu, dikasih fade in-nya. Mungkin segini 15 ya, terus turun segini. Sekarang gue play. Alright, siap. Oke. Gue pengennya gini aja doang, nggak ada tambahan-tambahan lagi. Kalau udah kayak gini, kita akan mengekspor video ini. Caranya, nah di sini, caranya gini. Di sini ada tanda kayak kuning ini. Ini namanya mark in dan mark out-nya nih. Di sini, jadi caranya tinggal terus yang pojok ini gue kasih di akhir. Jadi di sini, oke. Habis itu di sini. Kalau udah selesai kita langsung klik di file, lalu render as. Nah, tungguin aja karena PC ku agak lemot buat render, jadi nah baru muncul. Nah di sini akan ada banyak pilihan yang bisa kalian pilih. Di sini gua akan pilih di sini banyak banget ya preset yang bisa kalian pakai untuk rendering. Tapi untuk kalian yang biasanya pakai MP4, itu kalian biasanya pakai ini Magix AVC AC MP4. Kalian pilih yang Internet HD. Kalau Internet HD itu biasanya digunakan untuk video, istilahnya apa ya? Buat video internet, ya YouTube lah, Facebook lah dan sebagainya. Di sini biasanya ada di sini. Ini ada banyak banget pilihan. Untuk contoh kali ini gue akan pakai yang belum yang secara universal udah dipakai banyak orang gitu ya. Ya mungkin Magix AVC ini yang gue pakai. Lalu gue pilih yang 50 fps. Ini kan 30 ya, sorry. Jadi pakai yang 720. Nah, di sini kalian masih bisa merubah format agar sesuai dengan projectnya. Jadi di sini customize template kita pilih. Nah, di sini 720. Oke. Profile main aja. Mau jadi high juga bisa, tapi gue bisa pakai main. 29,97. Oke. Allow source to adjust frame rate.
Ini yang bikin biasanya untuk slow motion. Slow motion. Biasanya bikin kayak ada bayang-bayang atau menyesuaikan speed antara source dan juga video projectnya. Kalau misalkan ini videonya itu 25 fps terus projectnya 29,97, maka video yang 25 fps ini harus menyesuaikan 29,97 ini. Tapi di sini gue nggak akan centang. Setelah aspect ratio oke, number of reference frame 2. Ini udah istilahnya ini udah udah pokoknya aja nggak bisa dirubah-rubah gitu ya. Number of slice belum terlalu tahu ini. Encode mode ini kalian bisa pilih Intel KSV atau Mainshaft RVC, tapi biasanya pakai Mainshaft RVC. Intel KSV itu apa istilahnya? Ini kayak encoder. Kalau kalian pakai Intel HD grafik biasanya pakai Intel KSV biasanya bisa lebih cepat gitu katanya ya. Lanjut lagi ke project. Di sini video rendering quality, use project settingnya kalian ganti ke best kayak gini aja. Oke dan klik oke. Di sini di dokumen oke. Kemudian di sini gue ganti namanya jadi basic edit. Kalau udah kalian render. Oh ya, kalau kalian mau merubah foldernya kalian bisa ke browse. Contoh juga mau nge-ekspornya di videos. Oke. Kalau udah kalian save di sini. Namanya basic edit ya. Kalau kalian kemudian kalian klik render, tunggu sampai rendernya selesai. Itu aja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga buat kalian yang baru ngikutin bisa ngikutin. Dan buat kalian yang masih bingung silahkan diulangi videonya sampai kalian benar-benar paham. Jangan lupa buat kasih like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, komen di bawah kalau kalian punya requestan atau mungkin kalian pengen tanya-tanya lebih lengkap tentang dunia animasi di channel ini. Jangan lupa juga buat give your subscribe and turn on the bell biar kalian dapat info terbaru ketika aku upload video baru. So stay creative, stay positive thinking. I'm Lukman. Thank you so much for coming and have a great day guys. Bye.